Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana iman Islam, diberi karunia oleh Allah berupa iman Islam, kesehatan, kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan tentunya kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa peribadatan kepada Allah dan seluruh hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mengurniakan kepada kita nikmat-Nya serta dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang baik, hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di sore hari yang cerah ini insyaallah kita akan mengkaji bersama kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan atau syarah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang ke-67, yang mana pembahasan ini sempat kita singgung pada pertemuannya lalu dengan beberapa penjelasan dari masalah yang sebelumnya, masalah yang ke-66, 65, 64, di mana Syekh Shalih Fauzan, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Masail Jahiliyah, masalah yang ke-67. Beliau mengatakan al-masail as-sabi'ah wa sittun ramyuhum iyyahum bintiqasil muluk au al-malik ka qaulihim wa yadaruka wa alihatak. Masalah yang ke-67, ahlul jahiliyah menuduh ahlul haq, menjelek-jelekkan penguasa, sebagaimana ucapan mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa yadaraka wa alihatak, dan meninggalkan kamu wahai Fir'aun serta Tuhan-Tuhanmu. Surat Al-A'raf ayat 127.
Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini sebenarnya ada kaitannya dan hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, di mana salah satu cara ataupun langkah metode ahlul jahiliyah di dalam menutupi kesalahannya dan kesesatannya adalah mereka seringkali menuduh orang-orang ahlul haq, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, bahwa mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah menghina atau menjelek-jelekkan penguasa. Bahkan mereka menuduh bahwa ahlul haq menghina dan menjelek-jelekkan Tuhannya penguasa. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam masalah ini, fa inna hadhil mas'alata tabi'atun lima qablaha mimma dzakarallahu fil ayati min khabari ali fir'aun. Sesungguhnya permasalahan ini merupakan permasalahan lanjutan dari permasalahan sebelumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 127, di mana Allah mengabarkan tentang pengikut-pengikut Fir'aun. Tatkala mereka mengatakan, qalu lahu atadharu Musa wa qaumahu liyusidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Allah berfirman tentang pengikut Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa, wahai Fir'aun dan kaumnya, untuk merusak di muka bumi ini dan meninggalkanmu serta meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, meninggalkan sesembahanmu, artinya meninggalkan untuk menyembahmu. Maksudnya yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah uluhiyataka 'alan nas wa ibadatahum laka. Artinya mereka, apakah engkau membiarkan mereka meninggalkanmu, yaitu pengikut Musa dan pengikutnya meninggalkanmu dan meninggalkan untuk menyembahmu. Yaqulun, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka mengatakan anta laka sya'nun, engkau mempunyai pengaruh di hadapan mereka. Walaka 'azamatun fil ard, dan engkau memiliki kedudukan ataupun kebesaran, keagungan di muka bumi. Falau taraktahum yad'una ilallahi yunakisuka indan nas. Seandainya engkau membiarkan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, membiarkan mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merendahkanmu di depan manusia. Mereka akan menjelek-jelekkanmu di depan manusia. Wa arkhasuka indan nas, mereka akan merendahkanmu, menjelek-jelekkanmu di hadapan manusia. Fa anta badir bil qada alaihim min ajli an tabqa laka haibataka wa makanataka. Maka sebaiknya engkau, wahai Fir'aun, ini sebagaimana menurut mereka, sebaiknya engkau segera untuk mengeksekusi mereka, untuk bertindak atas mereka, supaya haibahmu akan terjaga, supaya wibawamu terjaga, supaya kedudukanmu terjaga di hadapan manusia. Wahada, kata Syekh Shalih Fauzan, wahada minal ghishi li Fir'aun. Ini tentunya sebuah tipuan kepada Fir'aun. Mereka, pengikut-pengikut Fir'aun, hendak menipu Fir'aun, hendak mengelabui Fir'aun, hendak mengelabui Fir'aun untuk menuju ke lembah kehancurannya. Kemudian lanjut Syekh Shalih Fauzan menyatakan, wa ya subhanallah, yatanaqasunallaha jalla wa ala rabbus samawati wal ard, yatanaqasunallaha jalla wa ala rabbus samawati wal ard, wa la ya'ibuna hada ala anfusihim. Wa ya subhanallah, wahai subhanallah, maha suci Allah, mereka berani untuk merendahkan, menjelek-jelekkan, menghina Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah Rabb samawat wal ard, Rabbnya langit dan bumi. Wala ya'ibuna hada ala anfusihim, sedangkan mereka tidak mencela diri mereka sendiri atas hal ini. Artinya tidak mencela diri mereka sendiri tatkala mereka menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'ibuna ala Musa wa qaumihi idh nasahu Fir'aun wa qaumahu
dalluhum ala tariqis sa'adah wan najah wa baqa'il mulki wa salahihi. Mereka ya meninggalkan ya ibuna ala Musa, mereka ya mencela Musa dan kaumnya tatkala Musa menasihati Fir'aun dan kaumnya, tatkala Musa menunjuki Fir'aun dan kaumnya ke jalan yang lurus, ke jalan kebahagiaan, ke jalan yang dicintai oleh Allah, jalan yang menjadikan mereka selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menjadikan kekuasaan mereka akan sempurna ya di muka bumi ini, ya kekuasaan atau kerajaan mereka sempurna di muka bumi ini. Wa hakadha taf'al bitanatas su'i daiman abada, dan begitulah ya pembantu-pembantu, penggawa-penggawa kerajaan ya yang buruk ya, pembantu yang buruk, penggawa yang buruk ya, selalu saja ya membisikkan sesuatu kepada rajanya di dalam menuju jurang kehancurannya. Walihada 'alal ula ayyattakhidul bitanatas salihah an-nasihah. Untuk itulah kata Syekh Shalih Fauzan menasihati kita, untuk itulah ya wajib atas ya para pemimpin, wajib atas para pemimpin ataupun penguasa untuk memilih ya teman-teman setia ya, punggawa-punggawa yang setia, punggawa-punggawa yang soleha ya, yang baik ya, yang bisa menasihati dengan baik. Wa yahdharu min bitanatis su' wa ashabil mabadi' al-haddamah, dan ya hati-hati, waspada terhadap para pemimpin untuk menjadikan ya di dalam menjadikan orang-orang sebagai punggawa orang-orang yang buruk, orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fa innahum yakudunahum ilal hawiyah, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang atau punggawa-punggawa atau pembantu-pembantu yang buruk itu akan ya menjerumuskan para pemimpin ke dalam jurang kehancuran, akan ya menggiring pemimpin-pemimpin ke dalam jurang kehancuran. Kama hasala min bitanati Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada para pengikut Fir'aun ya, pembesar Fir'aun, artinya penasihat-penasihat Fir'aun ya, di mana penasihat Fir'aun ini ya menjerumuskan Fir'aun ke dalam lembah kehancuran, ke dalam lembah kebinasaan ya. Wa hawalu bainahu wa baina qabulil haq, dan menghalangi antara Fir'aun dengan kebenaran sehingga Fir'aun buta akan kebenaran. Kaum muslimin ya, para pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah, dan begitulah keadaan ya, keadaan para penasihat-penasihat kerajaan ya, apalagi penasihat-penasihat kerajaan yang buruk ya. Mereka akan selalu menasihati rajanya ke dalam keburukan. Mereka akan menasihati rajanya ke dalam lembah kebinasaan. Karenanya ya wajib bagi kita jika kita menjadi pemimpin untuk memilih orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang komitmen terhadap agamanya, agama Islam, komitmen terhadap sunnah Nabi SAW, untuk dijadikan sebagai teman setia, untuk dijadikan sebagai penasehat, agar muncul ya melalui lisan-lisan mereka nasihat-nasihat yang baik ya, menunjukkan pemimpinnya kepada kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam para jamaah ya, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan pembahasan ya ini, wa amma ramyuhum iyyahum bitabdiliddin. Adapun tuduhan mereka orang-orang jahiliyah kepada ahlul haq, bahwasanya ahlul haq ya akan merubah agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun ya di dalam surat Ghafir ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni akhafu ayyubaddila dinakum." Sesungguhnya aku khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian, au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa ini nantinya akan apa?
akan menampakkan di muka bumi ini kerusakannya kepada kalian. Maka sesuai dengan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Fir'aun, ya, bahwasanya Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam, ya, menuduh akan mengganti agamanya, menuduh akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Mereka menuduh, ya, orang-orang ahlul jahiliyah melalui Fir'aun di sini menuduh bahwa Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya menjelek-jelekkan agama kerajaan, menjelek-jelekkan agama penguasa, sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi dalam surah Al-A'raf ayat 127, wa yadaraka wa alihatak, dan apakah engkau membiarkan Fir'aun, membiarkan Musa dan para pengikutnya, ya, engkau membiarkannya menjelek-jelekkan alihatak, menjelek-jelekkan sesembahanmu. Fahatanil mas'alatan hasalata min Fir'aun fi haqqi kalimillah Musa alaihissalam wa da'watihi. Dan dua permasalahan ini terjadi, ya, pada Fir'aun, ya, terhadap kalimillah, terhadap Musa alaihissalam dan dakwahnya. Wa tahdhiri linnas min qabuliha, dan Fir'aun selalu memperingatkan manusia untuk tidak menerima dakwanya Nabi Musa alaihissalam, ya, memperingatkan, mewanti-wanti, ya, kepada manusia untuk tidak menerima dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Wa tadhahurihi bimadharin nasih lirra'iyah, ya. Fir'aun menampakkan seakan-akan dia itu penasehat, ya, menasehati rakyatnya untuk tidak masuk ke dalam kerusakan yang dibawa oleh Musa dan kaumnya. Ja'ahum an tariqin nasihah. Dia Fir'aun mendatangi, ya, kaumnya ini, ya, dengan jalan menasihati. Dengan jalan, ya, dengan dakwaan bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini dalam rangka untuk menjaga agama. Dalam rangka untuk menjaga agama yang diyakini oleh masyarakat ketika itu. Dan juga apa yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, dia yang menyangka, ya, dia mengklaim kepada manusia ketika itu bahwa apa yang dilakukannya itu dalam rangka untuk menjaga apa? Solahil ard, menjaga kebaikan di muka bumi, menjaga agama ini, ya. Karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 26 menyatakan tentang apa? Kekhawatiran Fir'aun, ya, terhadap dakwanya Nabi Musa. Jadi kekhawatirannya adalah bahwa Fir'aun khawatir Musa ini akan merubah agamanya. Dan khawatir Musa akan membuat kerusakan di muka bumi. Au ayyudhira fil ardil fasad. Atau Musa akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf yang kita sering sebutkan. Ayat 127, ya, di mana Allah menyebutkan tentang pengikutnya Musa kepada Musa. Atadharu Musa wa qaumahu liyusidu fil ard. Apakah engkau akan hendak membiarkan Musa dan kaumnya, wahai Fir'aun, untuk berbuat kerusakan di muka bumi? Maka disinilah letaknya, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mereka menamakan, ya, mengklaim diri mereka sebagai orang-orang muslihin, ya. Mereka mengklaim bahwasanya Musa dan kaumnya itu, ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengklaim bahwasanya, ya, perbaikan yang dilakukan oleh Musa dan kaumnya dianggap sebuah kerusakan. Karenanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal fasad indahum huwa tauhid, ya. Maka, ya, mereka menuduh bahwasanya kerusakan menurut mereka itu adalah tauhid yang dibawa oleh Musa dan kaumnya. Ketika Musa dan kaumnya mendakwakan, ya, kaum Fir'aun mendakwakan masyarakat ketika itu untuk bertauhid kepada Allah. Mereka menyangka, mereka menuduh bahwa tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa adalah sebuah kerusakan. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan adalah sebuah kerusakan. Adapun as-shalah, adapun perbaikan yang dimaksud oleh mereka adalah perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya, perbuatan menyekutukan Allah.
menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan. Nah, ini menurut mereka adalah perbuatan as-shalah, perbuatan perbaikan. Karenanya mereka dalam hal ini telah membalikkan fakta, membalikkan ke keadaan, di mana keadaannya bahwa sesungguhnya ya Nabi Musa alaihissalam berbuat perbaikan di muka bumi. Ya, Nabi Musa dan keluarganya berbuat perbaikan di muka bumi. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam mendakwakan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Mendakwakan manusia untuk selalu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Sedangkan Fir'aun dan kaumnya, ya, inilah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan menyekutukan Allah. Menjadikan Fir'aun sebagai sesembahan selain Allah, padahal Fir'aun adalah ma'bud. Padahal Fir'aun adalah padahal Fir'aun adalah seharusnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Fir'aun sebagai ma'bud, sebagai sesembahan selain Allah. Naam, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya, wal fasad indahum wa tauhid. Maka kerusakan menurut mereka, yaitu menurut Fir'aun ya, atau ya pengikut-pengikut Fir'aun adalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah di dalam ibadah dianggap sebagai sebuah kerusakan. Adapun as-salah, adapun perbaikan menurut mereka, menurut pengikut Fir'aun adalah kesyirikan yang mereka lakukan. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'annal quluba idza fasadat ra'atil haqqa batila wal batila haqqa. Karena sesungguhnya hati ini jika sudah rusak, maka hati ini akan melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan, dan sebaliknya melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Untuk itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjaga hati ya. Pentingnya kita menjaga hati agar hati kita terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya kita memohon kepada Allah agar kita diberi ya hati yang basirah, hati yang bisa melihat ya dengan dalil, dengan ilmu ya, kebenaran ya. Karena kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, ya, arinal haqqa haqqan. Tunjukkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan berilah ya anugerah kepada kami untuk mengikutinya. Kemudian wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kepada kami sebuah kebatilan itu adalah kebatilan, dan anugerahkan kepada kami untuk menghindarinya. Naam. Lanjut ya, penjelasan Syekh Shalih Fauzan, wa man huwa alladhi yubaddilud dina wa yudhira fil ardil fasad. Atas kata Syekh Shalih Fauzan, maka siapakah yang sebenarnya merubah agama ini dan menampakkan kerusakan di muka bumi? Innahu Fir'aun alladhi baddala dinat tauhid bil kufri wasyirki. Tidak lain ya, tidak diragukan lagi kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya yang berbuat ini adalah Fir'aun. Fir'aunlah yang merubah agama ya, dan Fir'aunlah yang merubah agama tauhid menjadi agama kesyirikan, menjadi agama kekufuran. Amma Musa alaihissalam, alaihi salatu wassalam, adapun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa innahu yad'u ila ad-dinis sahih, bahwasanya Nabi Musa mengajak manusia untuk ya mengajak manusia kepada agama yang lurus, mengajak manusia kepada agama yang benar. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajli, mengajak manusia kepada agama di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu karenanya, yaitu bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah. Walladzi huwa salahun fil ard, dan sesungguhnya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan merupakan salahun fil ard, merupakan perbaikan di muka bumi. Li'annal arda la tasluh illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, karena sesungguhnya bumi ini tidak akan baik kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak ada sekutu baginya. Hadza huwa salahul ard. Inilah sejatinya kebaikan di bumi. Amma syirik, adapun kesyirikan, fa innahu fasadun fil ard. Adapun kesyirikan, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kerusakan di muka bumi. Wal kufru fasadun fil ard. Kekufuran juga merupakan kerusakan di muka bumi. Wal ma'asi fasadun fil ardi. Begitu juga maksiat merupakan kerusakan di muka bumi. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Syekh Shalih Fauzan berkenaan dengan masalah yang ke-67 dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jelas ini para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ya begitulah ya salah satu metode ataupun manhaj ahlul jahiliyah di dalam apa? Di dalam mengelabuhi kebenaran, ya, di dalam ya menutup ya keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Mereka akan senantiasa melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang bertauhid, bahwasanya orang bertauhid berbuat kerusakan di muka bumi, bahwasanya orang yang bertauhid hendak menghancurkan kerajaan, bahwasanya orang yang bertauhid hendak ya merubah agama raja ketika itu, mengubah agama penguasa ketika itu. Maka begitulah ya apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah sepanjang zaman sampai saat ini pula. Sampai saat ini orang-orang ya ahlul batil, kalau kita lihat mereka akan melemparkan tuduhan bahwasanya ahlul haq ya telah merongrong kekuasaan, bahwasanya ahlul haq ya telah mengubah agama yang diyakini oleh penguasa, bahwasanya ahlul haq telah berbuat kerusakan di muka bumi, dan seambrek tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh mereka ahlul batil kepada ahlul haq. Nas'alullaha salamu wal afiyah. Ini yang kita ketahui dari permasalahan yang ke-67 dari Masail Jahiliyah. 6. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita akan melanjutkan masalah yang berikutnya. Masalah yang ke-68 dari masalah Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-68 di sini ya secara garis besar adalah orang-orang ahlul jahiliyah ya mereka mengaku mengamalkan kebenaran padahal sebenarnya khilaf dzalik. Sebenarnya mereka tidak mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Mereka mengklaim, mengaku bahwa mereka adalah mengamalkan kebenaran yang diturunkan atas mereka. Mengamalkan kebenaran yang ada pada kitab mereka. Namun sejatinya mereka tidak mengamalkan hal-hal itu. Ini adalah secara garis besar masalah yang ke-68 dari kitab Masail Jahiliyah. Madhuhum anfusuhum bima laysa fihim, ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, masalah ini secara garis besar adalah menunjukkan bahwa ahlul jahiliyah seringkali memuji diri mereka sendiri ya terhadap apa yang tidak ada pada diri mereka. Mereka memuji ya sesuatu yang ada pada diri mereka padahal hal itu tidak ada pada diri mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan al-mas'alatu tsaminatu wasittun, masalah yang ke-68. Da'wahumul amala bima indahum minal haqq kaqaulihi nu'minu bima unzila alaina ma'atarkihim iya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, masalah yang ke-68 adalah dakwahumul amala bima indahum minal haq. Mereka ahlul jahiliyah mengaku mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ya, nu'minu bima unzila alaina. Ya, Allah berfirman, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Ma'atarkihim iyahu. Padahal sebenarnya mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Ini masalah yang ke-68 dari kitab Masail Jahiliyah. Dan insyaAllah kita akan bacakan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan berkenaan dengan masalah yang ke-68, beliau mengatakan min masaili ahli jahiliyah, di antara masalah-masalah atau ya problematika ahlul jahiliyah, ya. Metode ahlul jahiliyah adalah dakwal yahud al-amala bima indahum minal haq. Bahwasanya orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka mengamalkan apa yang ada pada mereka dari kebenaran. Ma'atarkihim iyahu, padahal mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Sebagaimana Allah menyatakan hal ini tentang mereka di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah." Allah berfirman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah." Dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, ya, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka akan mengatakan, ya, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengkufuri apa-apa yang dibalik itu. Padahal wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal hal itu adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah sebagai pembenar dari apa yang ada pada mereka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kila dikatakan maknahu bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israel. Arti dari aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Arti dari kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, artinya kata Syekh Shalih Fauzan adalah bima anzala ala rusulina, yaitu kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada para rasul kami dari nabi-nabi Bani Israel, ya. Lianna hadhil ayah fil yahud. Karena ayat ini turun berkenaan dengan mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengatakan kami beriman, kami mengimani kepada apa yang diturunkan atas kami. Al-Baqarah ayat 91. Ai ma anzala ala rusuli Bani Israel, yaitu kami beriman kepada apa yang diturunkan atas rasul-rasul Bani Israel, atas ya utusan-utusan Bani Israel. Ma anna alladhi jabi Muhammad la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum, ya. Padahal apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyelisihi apa saja yang datang dari rasul-rasul mereka. Jadi mereka hanya beriman kepada apa yang diturunkan ya atas para rasul mereka saja, orang-orang Yahudi, ya. Dari para rasul-rasul Yahudi. Padahal apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasul mereka. Tapi lihat bagaimana sikap mereka. Mereka hanya mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka saja, kepada para rasul mereka. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengkufuri, ya. Mereka ya tidak mau beriman kepada apa yang di belakang itu, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah atas ya selain nabi mereka dari orang-orang Yahudi, yaitu atas Nabi Isa dan atas Nabi Muhammad SAW. Yakni kata Syekh Shalih Fauzan, mereka tidak mengimani ya ayat-ayat Allah, tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah selain apa yang diturunkan atas orang-orang Yahudi, atas para rasul Yahudi. Seperti mereka tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan mereka tidak juga beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal ya apa yang diturunkan setelah itu adalah kebenaran yang membenarkan apa saja yang ada pada mereka. Kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Kebenaran yang membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka. Atau kebenaran yang
ada pada yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabi mereka. Ya. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, "Falladzi jaa'a bihi Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiqun lima jaa'a bihi anbiya'uhum minal haqq." Yang dibawa oleh Nabi Isa dan kemudian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka berdua, adalah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka, ya, dari kebenaran. Jadi kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka, nabi-nabinya orang-orang Yahudi, sama dengan ketika Allah menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Semuanya berkenaan dengan tauhid. Semuanya berkenaan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, falladzi jaa'a bihi Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan apa yang diturunkan atas nabi-nabi mereka dari kebenaran. Wa mubayyin lima adkhaluhu fi kitabihim minat tahrif wat-takdzib wat-tadlil. Hada min nahiyah. Dan hal itu juga sebagai penjelas, ya. Penjelas dari apa yang telah mereka sisipkan. Ya, disisipkan oleh Yahudi, ya, di dalam kitab-kitab mereka dari perubahan-perubahan, ya, dari kedustaan-kedustaan, dari penyesatan-penyesatan. Jadi orang-orang Yahudi ini, ya, adalah orang-orang yang sangat berani, ya, memasukkan sesuatu kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengaku bahwasanya itu adalah dari Allah. Ya. Lah, apa yang diturunkan oleh Allah atas Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mereka, dan sebagai penjelas, ya, penegas dan penjelas dari apa yang mereka sisipkan kepada kitab-kitab mereka, kitab-kitab orang-orang Yahudi, ya, kitab Taurat tentunya, ya, disisipkan oleh mereka apa-apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari satu sisi. Jadi dari satu sisi, ya, kitab-kitab selain kitab yang diturunkan oleh Allah atas mereka, yaitu para nabi mereka orang Yahudi, kitab-kitab tersebut, ya, apa yang diturunkan oleh Allah tersebut juga, ya, berisi kebenaran. Dan kebenaran itu yang menjelaskan kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mereka. Adapun kata Syekh Shalih Fauzan, wan nahiyah tsaniyah, adapun sisi yang kedua, itu tadi sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annahum ghairu shadiqina fi hadhil maqalah, bahwasanya mereka ini tidak jujur di dalam pernyataan mereka sendiri. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Nah, di sini saja mereka tidak jujur. Orang-orang Yahudi, ya, tidak jujur terhadap apa yang mereka katakan sendiri. Apa dalilnya? Bidalil irtikabi madil jaraim al-madhkura fi qouli ta'ala raddan alaihim. Dalilnya adalah mereka melakukan satu perbuatan, ya, mereka melakukan satu kejahatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sebagai bantahan atas mereka bahwa mereka mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah atas mereka. Apa? Ayat apa yang diturunkan oleh Allah atas mereka sebagai bantahan bahwa mereka tidak jujur, ya, yang mengungkap bahwa mereka tidak jujur di dalam pernyataan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 91 92, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan, ya Muhammad, ya, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian benar-benar beriman? Artinya, jika kalian mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi kalian, nabi-nabi orang-orang Yahudi, lantas kenapa kalian kok membunuh para nabi-nabi kalian sendiri? Ini bertolak belakang. Artinya ini, ya, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kejujurannya.
Kalau kalian seakan-akan kita mengatakan kalau kalian jujur di dalam pernyataan kalian saja bahwa kalian mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah atas nabi kalian, maka kalian tidak akan berbuat kejam seperti ini, tidak akan membunuh nabi-nabi kalian. Karena ya Allah menyebutkan hal ini sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Ya. Allah berfirman, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Katakan ya Muhammad kepada mereka, kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Ya. Membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian memang benar orang-orang yang beriman. Makanya Allah kemudian berfirman, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Lihat ini ketidakjujuran mereka disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh Musa alaihissalam telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan. Dengan membawa keterangan-keterangan, membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelahnya, Wa antum dzalimun, dan kalian berbuat zalim dalam hal ini. Hada raddun alaihim, fallahu radda alaihim biraddain. Ini adalah bantahan atas mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membantah mereka dengan dua bantahan. Allah membantah mereka dengan dua bantahan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ar-raddul awal anna ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa bihi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah wa tarki ibadati ma siwa bal huwa musaddiqul lidzalik. Bantahan yang pertama bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya tidak bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam dari kewajiban untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Bahkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini bantahan yang pertama. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka orang-orang Yahudi bahwa agama Nabi Musa, agama Nabi Muhammad adalah satu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya, begitu pula sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menyembah Allah dalam beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatannya. Begitu pula Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadatannya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, hal itu sebagai pembenar apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini bantahan Allah yang pertama. Bantahan Allah yang kedua, annahum ghairu shadiqina hatta fi madda'u annahum yu'minuna bih. Sejatinya orang-orang Yahudi mereka tidak jujur terhadap apa yang mereka klaim sendiri, Mereka tidak jujur terhadap apa yang mereka aku sendiri, mereka akui sendiri, mereka klaim sendiri. Bahwa mereka mengklaim mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi mereka saja. Mereka tidak jujur di dalam hal ini. Haitsu abadul ijl, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah. Lantas mereka apa? Lantas mereka menyembah anak sapi, Mereka meninggalkan menyembah Allah dan mereka beralih kepada menyembah anak sapi. Wa qatalul anbiya, begitu juga mereka membunuh para nabi, Mereka membunuh para nabi mereka,
Wa qauluhum sami'na wa asaina. Begitu juga pernyataan mereka. Mereka mendengar namun mereka tidak mentaatinya. Mereka mendengar lalu mereka memaksiatinya. Ya, sebagaimana Allah menyatakan hal ini dalam surah Al-Baqarah 93. Wa adamu wafa'ihim bil mitsaq alladzi ukhidha alaihim au akhadha alaihim. Dan mereka tidak menunaikan janjinya yang telah dijanjikan oleh Allah atas mereka. Wa hadza yatanawal kulla ta'assubin madmum. Dan hal ini masuk juga di dalamnya sikap apa? Ta'assub. Sikap fanatik yang buta. Fanatik yang tercela. Ayyakulal insan, ya. Sesungguhnya sikap fanatik yang tercela adalah seseorang mengatakan ana la a'mal illa bima huwa fi madhhabi, ya. Seperti perkataan orang, aku tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali jika sesuatu itu ada pada madhabku. Atau jika sesuatu itu ada pada madhab imamku. Li'annahu yajibu 'alal muslim ayyattabi'al haqq fi madhhabihi au fi ghairi madhhabihi. Ini adalah ta'assub yang tidak benar, ya. Seseorang mengatakan, aku hanya melaksanakan sesuai dengan petunjuk arahan imamku. Aku hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang ada pada madhabku, ya. Ini adalah fanatik yang tidak benar. Fanatik yang mazmum, fanatik yang tercela, ya. Seharusnya kewajiban seseorang itu adalah untuk apa? Untuk menerima kebenaran itu, baik kebenaran itu bersumber dari madhabnya atau ya bersumber dari madhab selainnya. Ma'a imamihi au ma'a ghairihi, atau jika kebenaran itu ya muncul dari imamnya, pemimpinnya, atau muncul dari yang bukan pemimpinnya. Manakala kebenaran itu adalah kebenaran dari mana saja, maka dia wajib untuk mengikutinya. Yakbalul haq, ya, mengikuti kebenaran, menerima kebenaran, wala yata'assab at-ta'assub al-madhum, dan tidak bersikap fanatik dengan fanatik yang tercela. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya seseorang tidak boleh berfanatik buta, ya, kepada kelompok tertentu atau kepada ya imam tertentu, kepada madhab tertentu. Karena fanatik yang buta seperti ini adalah fanatik yang tercela. Fanatik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dicela oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan masalah yang ke-68 dari masail jahiliyah. Naam. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah dua pembahasan, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam syarahnya ini, masalah yang ke-69 dan masalah yang ke-70, ya. Ini pembahasannya dijadikan satu oleh Syekh Shalih Fauzan. Baik, masalah yang ke-69 kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan al-mas'alah at-tasi'ah wa sittun, ya. Masalah yang ke-69, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masail Jahiliyah, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yaum Asyura, yaitu orang-orang jahiliyah melakukan penambahan di dalam ibadah mereka. Menambahi ibadah mereka seperti perbuatan mereka pada hari Asyura, ya. Hari Asyura seperti yang kita kenal juga ada pada agama kita hari Asyura, ya. Kemudian juga dijelaskan nantinya oleh Syekh Shalih Fauzan berkenaan dengan masalah yang berikutnya, masalah yang ke-70. Al-mas'alah as-sab'un, ya. Al-mas'alah as-sab'un, yaitu masalah yang ke-70, naksuhum minha katarkihimul wukuf bi Arafat, yaitu mereka di masalah yang ke-69 mereka menambahi peribadatan mereka. Masalah yang ke-70 mereka mengurangi ibadah mereka. Mengurangi ibadah mereka seperti meninggalkan wukuf di Arafah. Insyaallah ini yang akan kita bahas, ya, selanjutnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam syarahnya, ziyadatuhum fil ibadah ala ma syara'ahu Allah wa naqsihim minha. Ya, orang-orang jahiliyah gemar untuk menambah-nambahi ibadah mereka di atas apa yang
disyariatkan oleh Allah dan mereka mengurangi apa yang disyariatkan oleh Allah. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam syarahnya, qal amma ziyadatuhum fil ibadah, adapun penambahan mereka di dalam peribadatan, orang-orang jahiliyah gemar untuk menambah ibadah mereka. Fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura, sebagaimana apa yang mereka lakukan di hari Asyura. Huwal yaumul ashir min syahrillahil muharram. Hari Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Wa hadzal yaum hasala fihi hadatsun azim. Pada hari ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, pada hari ini terjadi kejadian yang sangat agung. Hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram, terjadi peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, ya. Huwa ighraqu Fir'aun wa qaumi, ya. Di antaranya adalah peristiwa, ya, ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya, ya. Ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah beserta para pengikutnya. Wa inja'i Musa alaihissalam wa qaumi. Sebaliknya, ya, di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya. Fa huwa yaumun tasara fihi al-haq 'alal batil. Yang intinya pada hari Asyura, hari yang ke-10, peristiwa yang terjadi ketika itu adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebenaran atas kebatilan. Allah memenangkan kebenaran atas kebatilan. Wasamahu Musa alaihissalam syukran lillah. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Nah ini, Nabi Musa alaihissalam berpuasa, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Wa baqiya siyamuhu masyru'an indal muslimin. Lalu kemudian puasanya Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah. Hal ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disyariatkan oleh Allah penetapannya bagi kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad SAW juga berpuasa Asyura. Kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW juga berpuasa Asyura. Ya. Hal ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menghidupkan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam tatkala berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebenaran atas kebatilan. Nah, disebutkan di sini li'annahu lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wajadal yahud yasumuna hadzal yaum. Karena sesungguhnya, ya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, wajadal yahud yasumun hadzal yaum. Nabi Muhammad menemukan, ya, mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut, pada hari Asyura. Fasa'alahum, lalu Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, limada yasumunahu, ya, kenapa mereka orang-orang Yahudi ini berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram? Faqalu innahu yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumuh, ya. Najjallahu fi Musa wa qaumahu. Maka mereka mengatakan sesungguhnya hari ini, yaitu hari Asyura, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan Allah pada hari tersebut juga menghancurkan dan membinasakan Fir'aun beserta bala tentaranya. Karenanya Nabi Musa alaihissalam berpuasa, lalu kata mereka orang-orang Yahudi, kami pun berpuasa. Wa nahnu nasumuhu. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ya. Kamilah yang lebih berhak, ya, dari ajaran Nabi Musa ini daripada kalian. Artinya, kamilah yang berhak untuk meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Musa ini karena Musa melakukannya taat kepada Allah, karena Musa melakukannya dalam bentuk syukur kepada Allah. Kamilah yang berhak untuk meneruskan tradisi ini daripada kalian. Ya, karenanya Rasulullah SAW berpuasa ketika itu kepada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ya, hadis ini
ya, telah masyhur, telah banyak kita ketahui, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW memerintahkan ya untuk berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa setelahnya sebagai bentuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kata Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasannya ini, hada huwal masyru'. Inilah yang disyariatkan. Artinya inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, yaitu berpuasa di hari Asyura, fi ayyi Asyura, wa huwa siyam, yaitu syariat puasa. Lakin ahlul jahiliyah yaziduna fi al-siyam. Tapi lihat bagaimana faktanya. Orang-orang jahiliyah mereka menambahkan amalan-amalan, menambahkan kegiatan-kegiatan di samping kegiatan puasa. Ya, mereka menambahkan ibadah di samping ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui amalan yang dilakukan oleh Nabi Musa dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yahud yaj'alunahu yauma 'idin yuzayyinuna fihi buyutahum. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi menjadikan hari Asyura ini sebagai hari Id, ya. Sebagai hari Id yang mana mereka apa? Mereka menghiasi rumah-rumah mereka seperti kebiasaan tatkala masuk ataupun tatkala kita berada di hari Id, di hari raya. Ketika berada di hari raya biasanya kita menghias rumah kita, ya. Menghias dan bersenang-senang di dalamnya, ya. Nah, inilah amalan-amalan tambahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menambahi syariat puasa dengan apa? Dengan menjadikan hari Asyura itu sebagai hari raya. Sehingga mereka ya menghias rumah-rumah mereka. Yuzayyinuna fihi auladuhum, yuzayyinuna fi auladahum wa nisa'ahum. Mereka menghiasi anak-anak mereka dan para wanita mereka. Wa ya'tabirunahu yauma 'idin. Mereka menganggap hari Asyura itu adalah sebagai hari raya. Fahum zadu fi alal masyru'. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka telah menambahkan perbuatan, menambahkan amalan, menambahkan ibadah, hal-hal yang tidak masyru'. Ya, jadi mereka menambahkan sesuatu yang tidak masyru'. Faziyadatu 'ala siyam fi yaumi Asyura min dinil jahiliyah. Maka menambahkan suatu amalan apapun ya di hari Asyura ya. Di samping amalan puasa yang disyariatkan, lihat, perhatikan para jamaah, menambahkan satu amalan, menambahkan satu kegiatan, menambahkan satu ibadah. Selain ibadah puasa yang disyariatkan pada hari Asyura, ini merupakan amalan atau agama orang-orang jahiliyah. Lah, di umat Muhammad banyak terjadi seperti ini juga, ya. Di hari Asyura mereka banyak melakukan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasarnya, ya. Mereka tidak melakukan puasa sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Puasa hari Asyura, puasa sebelumnya dan puasa setelahnya. Mereka tidak melakukan ini, tapi bahkan di antara mereka justru melakukan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini berkenaan dengan kaum Rafidhah, ya. Wa kadzalika Rafidhah, begitu juga orang-orang Rafidhah. Rafidhah adalah satu sekte Syiah, satu sekte Syiah yang gulat, yang keterlaluan, ya. Sampai mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, ya. Mereka menganggap Hasan dan Husain sebagai Tuhan, ya. Orang-orang Rafidhah, ya, zadu fi hadzal yaum wa atabaruhu yauma huznin, ya. Orang-orang Rafidhah mereka menambahkan di hari tersebut, hari Asyura, ya, kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan dan mereka menganggap hari tersebut sebagai hari berkabung. Kenapa? Ya, wa yauman niyaha wa nadab, ya. Dan mereka menjadikan hari tersebut adalah hari berkabung dan hari meratapi. Ya, meratap. Bentuk ratapan mereka macam-macam. Ada yang menampar-nampar pipi mereka, ada yang melukai tubuh-tubuh mereka dengan senjata tajam dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah
tatkala masuk pada hari Asyura. Ya, 10 Muharram. Ya. Li'annal yaum alladzi qutila fil Husain radhiyallahu, karena Allah Subhanahu wa taala ya menguji umat ini ya dengan diwafatkannya Husain alaihissalam ya. Diwafatkannya tepat pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Wa amma naksuhu minal ibadah. Adapun ya menguranginya, orang-orang jahiliyah mengurangi ibadah adalah dengan bagaimana caranya mengurangi ibadah? Kama hasala minhum fil hajj, sebagaimana apa yang mereka lakukan di amalan-amalan haji ataupun di dalam ya ibadah haji ya. Kanu fil jahiliyati yahujjunal bait li'annahu min baqaya dini Ibrahim. Perlu diketahui bahwa orang-orang jahiliyah juga dulu mereka melakukan haji. Melakukan haji ke Baitullah. Karena haji merupakan salah satu amalan di antara warisan dari amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibadah haji dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Tapi permasalahannya adalah sebagian amalan haji ini mereka tinggalkan, padahal itu disyariatkan. Lah, inilah yang dikatakan naksuhum ya minal ibadah. Mereka mengurangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi mereka menambahkan ibadah, mereka juga mengurangi ibadah kepada Allah, ya. Lakin adkhalu fil haji taghyirat wa syirkiyat. Tetapi ya, mereka memasukkan di dalam haji tersebut ya perubahan-perubahan dan amalan-amalan syirik. Li'annallaha syara'al wukuf bi Arafah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kaum muslimin untuk wukuf di Arafah. Fasaru la yakifuna bi Arafah bal yakifuna fi Muzdalifah. Tapi mereka mengganti ya. Mereka tidak lagi wukuf di Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Ini merupakan satu bentuk ya pengurangan ibadah ya. Pengurangan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Insya Allah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan yang ke-70 ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja ya pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah pada sore hari ini ya. Kita akhiri dari pembahasan ke-70. Insyaallah pembahasan ke-70 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya kelanjutan masalah yang ke-70 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.